Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu hama yang sangat berbahaya, sangat merusak, tentunya sangat merugikan yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Kalau kita melihat sejarah, melihat media massa, beberapa waktu dekat ini atau beberapa waktu yang lampau, serangan hama ini terjadi juga di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu di Lampung itu mengeluh singkongnya terserang oleh hama belalang. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu juga tanaman jagung di Lampung terserang. Kemudian beberapa waktu lalu di Pulau Sumba juga terserang, bahkan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, ini terserang hama ini. Bahkan yang sering kita dengar di Afrika, bahkan di Asia Barat, di apa ya, India, di Pakistan banyak eh, gagal panen karena terserang oleh hama belalang ini. Jadi belalang ini sangat luar biasa kalau kita lihat di video-videonya, sangat luar biasa. Jadi itulah kerugiannya karena hama belalang ini. Jadi belalang ini disebut belalang kembara. Yang terkenal, yang sering kita dengar adalah kalau masalah spesiesnya itu adalah Locusta migratoria. Itu salah satu. Tetapi sebenarnya di beberapa daerah tadi itu tidak hanya Locusta, tetapi ada beberapa spesies yang lain. Tetapi eh, termasuk dalam kategori belalang kembara atau migratory locus. Jadi sifat dari belalang ini yang perlu dipelajari dan bagaimana termasuk yang sulit dikendalikan. Sehingga nanti kita antisipasi bagaimana pengendalian yang selama ini ada dan bagaimana antisipasinya sebenarnya. Jadi memang belalang kembara ini mempunyai tiga fase apa ya kehidupannya. Selama masa soliter sendiri itu biasanya tidak begitu bahkan nggak merusak. Kemudian masa transisian, kemudian masa gregarious. Ya. Gregarious berkumpul dalam eh, sangat banyak, kemudian menyerang dalam waktu cepat. Ya. Kemudian sifat lain adalah migratory, yaitu yang perpindahannya bisa sangat jauh. Nah, oleh karena itu tadi karena yang dalam waktu singkat, gregarious makan banyak dalam mengelompok tadi, sehingga kan sulit dikendalikan, waktunya tidak cukup dan bahkan menyerang apa saja, tanaman apa saja. Memang yang disukai adalah gramine, jagung terutama ini yang sangat disukai. Jadi eh, belalang kembara ini sulit dikendalikan tadi satu, karena berkumpul banyak, serangannya masif, kemudian biasanya kalau di luar negeri menggunakan pesawat terbang, tetapi kalau di tempat yang berpenduduk juga berbahaya, kemudian apa ini jadi sulit dilakukan. Dan ini bisa menjangkau tempat-tempat yang sulit dijangkau manusia sehingga sulit dikendalikan. Kemudian nanti kita sampaikan ya teknik-teknik pengendalian yang mana. Ya. Kemudian sulit dikendalikan salah satunya polifag. Ya, dia makan tanaman apa saja. Bahkan kalau nanti menyerang suatu daerah, jemuran pun bisa diserang itu. Ya, karena sudah mulai habis. Kemudian yang perlu kita perhatikan tadi bahwa sifat dari belalang kembara ini itu kosmopolitan. Artinya bisa tempat hidupnya itu ekstrem dari yang gurun sampai dataran tinggi, dari sebaran distribusi yang sangat luas. Artinya sampai Afrika sana, di area Afrika, Asia Barat,
Arab Saudi, kemudian Asia Barat ya, kemudian di Asia Selatan, India, Pakistan, sampai di Asia Tenggara. Nah, itu di sini berbagai macam dari jenis belalang ini. Jadi kalau kita kita lihat ya, apa namanya, belalang kembara ini masuk dalam famili Acrididae. Nah, Acrididae. Kemudian berbahaya waktu itu tadi gregarious itu tadi. Berikutnya adalah itu tadi tidak hanya Locusta migratorian, tetapi ada juga di Mesir. Nah, di Mesir itu kemudian ada di Australia. Itu namanya Acrotesnia glucota. Nah, kemudian ada lagi eh, di Indonesia termasuk yang Patanga. Nah, kemudian yang di Mesir tadi ya Egyptian tadi ya. Kemudian yang pertama adalah Sistoteria gregaria. Ini yang dari Afrika, kemudian semenanjung Arab, sampai Asia Barat dan Asia Selatan. Nah, kemudian pengendaliannya, ya itu tadi kita cerita ya, karena sulit dikendalikan tadi karena migrasinya itu bisa jauh, bisa 130 kilometer per hari. Ya, jadi kalau per jam kira-kira 16 kilometer per jam. Wah, ini yang sangat menjadi sangat sulit dikendalikan. Jadi pengendalian selama ini pakai apa? Ini sudah dilakukan. Banyak orang menggunakan pengendalian hayati dengan menggunakan jamur entomopatogen, yaitu Metarhizium acridae. Jadi bukan yang Metarhizium anisopliae ya, tapi yang sama Metarhizium. Kemudian Beveria bassiana. Ya, jadi entomopatogen ini dikembangkan dengan produk-produk yang ada, yang sudah dalam bentuk biopestisida. Kemudian ya secara eh, chemical disemprot, tapi ya sulit tadi ya kan. Tetapi kalau menurut saya yang paling apa yang namanya ya, yang paling bagus sekarang ini bisa diadopsi kalau kita bisa menggunakan jaring ya. Jadi makanya kita antisipasi dengan menggunakan jaring bentang sudah kita siapkan untuk beberapa daerah yang memang sudah sering terjadi outbreak ledakan. Nah, itu harus disiapkan jaring bentang. Nah, kemudian tertangkap bisa diambil secara manual ataupun disemprot menjadi terarah. Kemudian menggunakan semacam penghisap, alat penghisap vakum yang besar tentunya. Ini harus disiapkan oleh pemerintah misalnya. Sehingga secara mekanik bisa terkendali gitu. Dengan mesin tadi secara manual ya sebenarnya. Tapi ini saya kira bisa lebih eh, efektif gitu. Itu yang bisa kita apa namanya lakukan. Ya, jadi pengendalian dengan menggunakan jaring bentang itu tadi, kemudian ya kalau tidak ada waktu populasi rendah pakai metarhizium, beveria tadi, dan yang apa tadi menggunakan alat tadi alat tadi itu yang sedot kemudian bisa dibakar dengan menggunakan penyemprot yang ada. Nah, ini yang pernah dilakukan dan tentunya yang paling penting adalah antisipasi. Karena kalau sudah datang banyak itu ya tampaknya banyak yang menyerah begitu. Karena tidak siap gitu. Tidak siap tadi alatnya. Nah, ini harus disiapkan untuk daerah-daerah yang memang sering outbreak. Demikian Pak Mirsa, cerita kita mengenai eh, belalang kembara yang terkenalnya Locusta migratoria yang jadi ada beberapa spesies yang lain sebenarnya yang sangat lebar itu tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.